Cinta di antara rawa dan rindu. Pertemuan di tepi sawah. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing ketika Arga, seorang pemuda petani berusia 22 tahun, menenteng cangkul menuju sawah keluarganya. Embun masih menempel di ujung-ujung daun padi, dan bau tanah basah menguar begitu kuat, membuatnya merasa hidup. Tidak jauh dari pematang, suara mesin motor metik terdengar pelan. Arga menoleh, sedikit heran karena jarang ada mahasiswa datang ke wilayah persawahan. Motor itu berhenti mendadak. Seorang gadis turun sambil merapikan rambut panjangnya yang sedikit berantakan oleh angin. Matanya jernih, kulitnya bersih, wajahnya begitu teduh. Arga terpaku. Gadis itu tersenyum canggung dan berkata, "Mas, maaf, bisa bantu? Ban motor saya bocor." Namanya Naila, mahasiswa semester 4 yang sedang mencari lokasi penelitian untuk tugas kuliahnya. Dia tidak menduga jalur ini begitu sulit. Sementara Arga membantu memeriksa ban, Naila memperhatikan tangan-tangan Arga yang kokoh namun penuh bekas kerja keras. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu, suatu ketulusan yang langsung terasa. Arga tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya jujur. Naila justru yang lebih cerewet, bertanya ini itu tentang sawah, tentang desa, bahkan tentang padi. Arga awalnya kaku, tapi kemudian nyaman. Ketika motor kembali bisa digunakan, Naila tersenyum. "Makasih banyak ya mas. Kalau mas nggak keberatan, boleh saya datang lagi. Saya perlu cari data untuk penelitian pertanian." Arga mengangguk, meski dalam hati gugup tak karuan. "Boleh mbak, sawah ini terbuka untuk siapa saja," jawabnya. Dalam hati ia tidak tahu apakah hari itu hanya bantuan kecil atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Benih yang perlahan tumbuh. Naila kembali ke sawah keesokan harinya, membawa buku catatan dan kamera kecil. Arga pura-pura tidak melihatnya saat gadis itu mendekat, padahal sejak tadi jantungnya berdetak lebih cepat. "Mas Arga, saya izin observasi ya," katanya ceria. Arga mengangguk. Hari itu mereka berbicara lebih lama. Naila tak hanya menanyakan tentang pertanian, tapi juga tentang kehidupan di desa. Arga menjelaskan dengan bangga bagaimana keluarganya mempertahankan sawah tersebut selama 3 generasi. Naila mendengarkan dengan mata berbinar, kagum pada dedikasi pemuda itu. Di sela-sela penjelasan, Naila memperhatikan bagaimana Arga selalu berhenti sejenak ketika mengucap sesuatu yang menurutnya penting, seolah ia takut salah bicara. Naila senyum setiap kali itu terjadi. Ada ketulusan yang membuat pemuda desa itu tampak jauh lebih menarik daripada pria-pria kota yang sering ia temui. Ketika hari mulai sore, hujan tiba-tiba turun deras. Mereka berteduh di gubuk kecil. Untuk pertama kalinya mereka duduk begitu dekat. Arga salah tingkah, sementara Naila justru merasa tenang. "Mas," katanya pelan, "hidup di desa nggak pernah ngebosenin ya?" Arga menatap keluar, melihat rintik-rintik hujan menerpa daun padi. "Enggak, di sini segala sesuatu tumbuh perlahan tapi pasti." Ucapan itu terasa seperti sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Naila tak diam. Ada rasa hangat menyelinap dalam dadanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya mulai menumbuhkan sesuatu yang sama? Batas yang mulai terlihat. 2 minggu berlalu. Naila semakin sering datang, seringkali tanpa alasan akademis. Para petani lain mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa hanya tersenyum, tapi sebagian berbisik-bisik. Arga tahu, namun tidak mau menanggapi. Suatu sore, ketika mereka duduk di pinggir pematang menikmati angin, Naila tiba-tiba berkata, "Mas, kalau saya bilang saya suka berada di sini karena mas marah nggak?" Arga terkejut. Pipinya memerah. "Mbak, saya cuma petani. Dunia kita beda." Naila tersenyum pahit. Kenapa semua orang selalu bilang begitu? Sebelum Arga menjawab, suara klakson terdengar. Sebuah mobil putih berhenti di dekat jalan tanah. Seorang pria muda berpenampilan rapi turun, Reno, teman kuliah Naila, sekaligus pria yang diam-diam menyukainya. Reno menatap Arga dengan pandangan meremehkan. "Nay, kamu ngapain di sini?"
Aku udah bilang, tempat kayak gini nggak aman buat kamu. Arga menunduk, tapi hatinya panas. Naila berdiri, berkata tegas, aku di sini bukan sendirian. Reno melirik Arga tajam. Oh, kamu sama dia? Nada suaranya penuh hinaan. Arga menggenggam cangkulnya kuat-kuat, tapi menahan diri. Ia tahu batasnya. Naila memilih pulang bersama Reno karena pria itu memaksa. Sebelum pergi, Naila menatap Arga dengan mata yang menyimpan banyak kata. Maaf, kecewa, dan ketidakberdayaan. Arga hanya berdiri membeku. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa jauhnya jarak antara dunianya dan dunia Naila. Dan betapa menyakitkannya jurang itu. Luka yang tidak diundang. Setelah kejadian itu, Naila tidak datang selama 4 hari. Arga mencoba meyakinkan diri itu hal biasa. Tapi setiap pagi, ia mendapati dirinya menunggu suara motor metik yang tak pernah muncul. Di rumah, ibunya memperhatikannya. Kamu kenapa gak? Biasanya kalau lagi musim tanam, kamu semangat banget. Arga hanya senyum kecil. Capek, Bu. Padahal hatinya yang sebenarnya letih. Di kampus, Naila menghadapi tekanan baru. Reno terus mendesaknya menjauhi Arga. Teman-temannya pun mulai bertanya-tanya, mengapa ia sering ke desa? Nay, masa kamu tertarik sama petani? Kata salah satu temannya sambil tertawa. Naila coba cuek, tapi sebenarnya ia sangat terganggu. Ia membenci hal-hal semua orang menganggap rendah kehidupan desa dan Arga. Akhirnya, pada hari kelima, Naila kembali. Arga sedang memikul karung pupuk ketika ia melihat gadis itu berdiri di tepi sawah. Tampak lebih lelah dari biasanya. Kamu gak apa-apa? Tanya Arga. Naila menggeleng lalu tiba-tiba menangis. Mas, kenapa hidup saya harus diatur orang lain? Kenapa perasaan saya harus dianggap salah? Arga mendekat, bingung harus bagaimana. Mbak, kamu gak salah, tapi saya juga gak mau bikin hidup kamu sulit. Naila menatap Arga dalam-dalam. Mas Arga, saya cuma pengen Mas ada, itu aja. Arga terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Untuk pertama kalinya, Arga menyentuh bahu Naila. Saya ada, Mbak. Selama kamu butuh saya ada. Di tengah sawah itu, dua hati terluka menemukan tempat berteduh. Meski mereka tahu, badai belum berakhir. Cinta yang mendebarkan. Sejak hari itu, hubungan Arga dan Naila berubah. Mereka tak lagi sekadar berbicara soal penelitian atau sawah. Ada kehangatan baru yang tumbuh, sesuatu yang membuat keduanya ingin saling dekat meski tahu resikonya besar. Setiap kali Naila datang, Arga diam-diam menyiapkan bangku kecil atau membawakan kelapa muda dari kebun. Hal-hal sederhana, tapi Naila selalu tersenyum bahagia seolah itu hadiah paling berharga. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon jati di pinggir sawah. Angin berhembus pelan, dan matahari senja membuat wajah Naila tampak berkilau keemasan. Arga menatapnya dalam diam. Mas, kata Naila, kalau saya bilang, saya mulai suka Mas. Mas bakal takut. Arga tertegun. Takutnya bukan karena kamu suka. Takutnya saya nggak bisa jadi apa yang kamu butuhin. Naila menggenggam tangan Arga untuk pertama kalinya. Tangan halus menyentuh tangan kasar yang sudah bekerja keras bertahun-tahun. Mas Arga, saya nggak nyari orang sempurna. Saya nyari orang yang jujur, dan saya nemunya di sini. Arga menunduk, jantungnya berdebar. Tapi, dunia kamu beda jauh, Mbak. Naila menyenyum lembut. Kalau cinta harus punya dunia yang sama, orang-orang nggak akan pernah jatuh cinta. Arga menatapnya. Perlahan, ia mengangkat tangan Naila dan menggenggamnya lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga berani membayangkan masa depan bersama seseorang yang begitu berbeda. Dan untuk pertama pula, ia merasa masa depan itu mungkin. Ketika kenyataan menampar, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu pagi, seorang pria berjas rapi datang ke rumah Arga. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darman, ayah Naila. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Arga tersentak, tidak menyangka orang tua Naila akan datang sejauh ini.
"Apa benar kamu yang dekat dengan anak saya?" tanya Pak Darman tanpa basa-basi. Arga gugup, namun jujur. "Iya, Pak." Pak Darman menghela nafas berat. "Dengar, Nak, saya tidak merendahkan pekerjaanmu, tapi saya tidak mau masa depan anak saya hancur karena hubungan yang tidak seimbang. Naila punya tujuan besar. Saya tidak mau dia terikat pada sesuatu yang membuatnya terhambat." Arga merasa dadanya sesak. "Saya nggak pernah mau menghambat siapapun, Pak. Saya tahu," potong Pak Darman, "anak muda yang baik. Tapi ini dunia nyata. Beda kelas sosial itu nyata. Kamu mungkin nggak bisa memberinya kehidupan yang pantas." Kata-kata itu menusuk. Pada hari yang sama, Naila datang dengan mata merah. "Mas, ayah saya marah besar. Dia suruh saya berhenti ketemu Mas." Arga menatapnya hancur. "Kalau itu yang terbaik buat kamu, saya rela, Mbak." Naila menggeleng keras. "Tidak, Mas jangan bilang begitu. Mas Arga bukan beban. Mas Arga justru rumah buat saya." Arga terdiam. Perasaannya berperang. Hatinya ingin memeluk Naila dan tak pernah melepasnya. Tapi logikanya berkata, dunia gadis itu terlalu jauh dari jangkauannya. Untuk pertama kalinya, Arga tak tahu apa yang harus ia pilih, cinta atau harga diri. Pergi untuk bertahan. Keesokan harinya, Naila tidak muncul di sawah. Arga mencoba bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang. Ketika hujan turun, ia berteduh di gubuk tempat mereka pernah duduk bersama. Setiap sudut gubuk itu menyimpan kenangan dan rasa sakit. Di kampus, Naila terpaksa mengurangi kunjungan ke desa. Ayahnya mengancam akan mencabut biaya kuliahnya jika Naila nekat bertemu Arga. Reno memanfaatkan situasi itu untuk terus menekan Naila, membuatnya semakin tertekan. Suatu malam, Naila diam-diam datang ke rumah Arga. Rambutnya basah, matanya sembab. "Mas, saya nggak sanggup lagi," katanya dengan suara bergetar. Arga langsung berdiri. "Mbak, kamu kenapa datang malam-malam begini? Bahaya." Naila menangis. "Ayah saya makin keras. Dia bilang, saya harus pilih, keluarga atau Mas." Arga menunduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin berkata, "Pilih saya," tapi ia tahu itu egois. "Dengar, Mbak, kamu harus selesain kuliah. Kamu harus punya masa depan. Kalau kamu tetap sama saya, kamu bakal kehilangan semuanya." Naila memegangi lengan Arga, memohon, "Mas, jangan jauhi saya. Saya cuma punya Mas." Arga memejamkan mata lama sekali. Lalu ia berkata sesuatu yang mematahkan hatinya sendiri. "Untuk sekarang, kamu harus pergi." Naila terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, nggak mau saya lagi," bisiknya. Arga menahan nafas agar tidak runtuh. "Saya mau kamu, tapi saya lebih mau kamu bahagia." Naila melangkah mundur, hatinya robek. Malam itu keduanya sama-sama hancur, meski mereka saling mencintai. Cinta yang tidak pernah padam. 3 bulan berlalu, Naila menyelesaikan penelitiannya tanpa kembali ke desa. Arga kembali bekerja seperti biasa, menanam, merawat, dan memanen padi. Tapi setiap pagi, ia masih mencari suara motor yang tak pernah datang. Suatu sore, desa ramai karena ada acara panen raya. Arga sedang membantu para petani ketika seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Mas Arga." Arga berbalik. Di tengah kerumunan, berdiri seseorang yang tidak pernah ia lupakan. Naila, rambutnya lebih panjang, wajahnya sedikit lebih dewasa, tapi sorot matanya masih sama. "Mbak Arga?" Arga hampir tidak percaya. Naila menyenyum lembut. "Saya sudah selesai kuliah, dan saya pulang ke sini bukan untuk penelitian. Tapi karena saya sadar, saya bisa kehilangan banyak hal dalam hidup, kecuali Mas." Arga terpaku. Naila melangkah mendekat. "Ayah saya akhirnya mengerti. Saya bilang, hidup saya bukan cuma soal status atau masa depan, tapi soal siapa yang membuat saya pulang." Arga merasakan dadanya bergetar. "Mbak yakin, jalan hidup saya nggak bakal mudah." Naila menggenggam tangannya, kali ini tanpa ragu. "Saya nggak butuh jalan yang mudah. Saya butuh jalan yang punya Mas di dalamnya." Arga meneteskan air mata, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Di antara hamparan padi yang menguning, mereka akhirnya berpelukan untuk pertama kalinya. Tidak terburu-buru, tidak ragu, tidak takut.
Cinta mereka bukan lagi benih yang terbatas oleh perbedaan dunia. Cinta itu telah tumbuh, pelan, kuat, dan tak tergantikan. Dan pada sore itu, Arga tahu dunia bisa saja berbeda, tapi hati mereka telah memilih tempat yang sama.